Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bapak ya di sini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sistem pernapasan. Ada yang tahu nggak sistem pernapasan itu apa? Kalau misal belum ada yang tahu, Bapak jelaskan ya. Sistem pernapasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Seseorang dapat dikatakan memiliki laju pernapasan normal apabila ia bernapas sebanyak 12-20 kali per menit saat istirahat dan berlangsung secara berkesinambungan. Adapun manusia, hewan, dan tumbuhan sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Pada saat waktu bernapas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan di sekitar kita. Bernapas adalah kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernapasan kita. Anak-anak, kalian tahu nggak kalau alat pernapasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorokan atau laring, batang tenggorokan atau trakea, cabang batang tenggorokan atau bronkus, dan paru-paru. Iya, Bapak. Dengan melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi anak-anak, selain melalui lubang hidung, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut kita loh. Namun, alangkah lebih baiknya jika kita bernapas menggunakan hidung, karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus. Nah, rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Adapun selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga merupakan jalur yang terhubung dengan alat pernapasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernapasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorokan dan trakea atau batang tenggorokan. Pada bagian dalam dinding batang tenggorokan terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar, yang berfungsi untuk menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke dalam paru-paru. Anak-anak, pernahkah kalian tersedak? Pernah, Pak. Pernah banget. Itu kenapa ya kira-kira? Baik, Bapak jelaskan ya. Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernapasan kita. Oh, begitu ya, Pak. Iya, gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi gerak rangsangan dari luar organ. Kemudian, pangkal tenggorokan yang disebut juga dengan laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorokan atau yang biasa disebut dengan trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Bapak, aku mau tanya, kalau paru-paru terletak di mana ya? Rongga dada bukan, Pak? Betul sekali, Nak. Paru-paru terletak di rongga dada karena jika kita menghirup udara, maka udara akan masuk ke paru-paru. Lalu, Pak, kalau misal sudah dari paru-paru, kemana lagi ya, Pak? Nah, melalui bronkus menuju cabang dari bronkus adalah bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut sebagai alveolus. Nah, pada titik inilah yaitu alveolus yang terdapat pembuluh darah yang dimana terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Oh, begitu ya, Pak. Jadi tempat pertukaran antara
Oksigen dan karbon dioksida itu ada di dekat alveolus ya Pak. Betul sekali nak. Nah, jadi kalian sudah tahu ya di mana tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Bagaimana pembahasan kali ini? Apakah seru? Seru sekali Pak. Kita jadi tahu sistem pernapasan yang ada di tubuh kita. Alhamdulillah jika kalian senang dengan pembahasan kali ini. Mungkin cukup sekian ya pembahasan yang kita bahas pada hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang disengaja ataupun tidak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.